Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Egy Sujana Channel dimanapun Anda berada, Rahman Channel, Arif Channel, dan Bung Ato Channel. Pada kesempatan hari ini Jumat 7 Ramadan yang ke-7, kami bersama para narasumber yang sangat pengalaman, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Egy Sujana SH-MSI, dan juga merupakan Ketua Umum dari Partai Pemersatu Bangsa dan Ketua Tim TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Dan di sebelah kanannya ada senior kami juga, yaitu Bang Muslim Army dan Bapak Zulkarnain, serta di samping kiri saya ini aktivis 98 yang juga merupakan OKK, Ketua OKK dari Partai Pemersatu Bangsa. Dan Anda sendiri dong. Dan saya juga sebagai host pada siang hari ini merupakan Ketua Pemuda Partai Pemersatu Bangsa. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, pada kali ini kita akan mencoba mendiskusikan tentang persoalan yang lagi ramai ini, persoalan yang lagi viral tentang BBM oplosan dan Danantara. Kita akan mendiskusikan tentang persoalan BBM oplosan dan Danantara. Baiklah, langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan langsung dari pemateri yang pertama kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Egy Sujana SH-MSI. Kepada beliau disilakan. Terima kasih Adinda RH Rahmat Himran. Masya Allah. Saudara-saudara, dalam kesempatan ini saya selaku Ketua Umum Partai Pemersatu Bangsa. Partai ini resmi sudah ada sejak tahun 2021. Bukan 21, 2001, insya Allah. Jadi, tapi saya sejak memimpin tahun 2015 hingga hari ini, tapi sempat mampir juga di PKS, ya. Dan sampai hari ini belum keluar kecuali dipecat. Nggak apa-apa kan? Saya masih sebagai Dewan Pakar saja. Tapi saya bicara hari ini sebagai Ketua Umum Partai Pemersatu Bangsa yang sudah pernah ikut pemilu. Waktu itu Ketua Umumnya Pak Narto, ya, tapi udah almarhum beliau. Bendahara partai ini Fatoni, Sekjen partai ini Andi Chandra. Nah, Ketua OKK-nya tadi sudah jelas, Rustam Effendi, Ketua Pemudanya RH, dan Wakil Ketua Umum dari PPB. Dan juga satu lagi yang belum kenalkan adalah Bunda Mary, Ketua Sri Kandi PPB. Coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Samiri sebagai Ketua Sri Kandi dari Partai Pemersatu Bangsa. Allahu Akbar. Antum sekjennya atau apa, wakil enggak? Wakil Ketua perempuan. Wakil perempuan. Wakil. Ayo sebentar. Saya hello aja. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia. Nah, dari PPB. Ya, saudara-saudara, kita habis sholat Jumat di Masjid Mutia, Cut Mutia. Cut Mutia. Menteng, Jakarta Pusat. Alhamdulillah habis mendemo Erick Thohir dan Boy Thohir yang pengecut, nggak ada di kantor. Kalau nggak di kantor lo kemana menteri? Ya, kok nggak kerja? Ini kan masih jam kerja. Saudara-saudara, kaitannya dengan BBM oplosan,
Ini terjadi sudah 5 tahun lalu. Per tahunnya negara dirugikan 193,7 triliun. Sudah 5 tahun jalan 6 tahun. Jadi dipastikan sudah lebih dari 1.000 triliun. Uang yang tidak sedikit itu. Dibancakan oleh mereka-mereka, si Erick Thohir mengkoordinasikan supaya nggak ketahuan barangkali oleh Boy Thohir, mengkoordinasi orang-orang yang bisa dilobi, sehingga penegak hukum pun seperti Kapolda Jakarta kami sangat sayangkan, Pak Karyoto yang kami hormati. Kalau Anda ini nggak benar, konfirmasi dong, klarifikasi dong, tolong dengan hormat. Tidak bermaksud mendikte, tapi ini ilmu hukum. Kalau tuduhan itu ada, Anda tiap bulan terima 25, lalu Anda tidak mengklarifikasi, ya ini benar adanya. Ini teori komunikasi yang umum saja, dan hukum memang begitu. Jadi karena itu, ini sudah ada di statement umum yang ada di medsos, di media-media lainnya yang merupakan satu berita yang sangat miris buat saya sebagai penegak hukum. Kok penegak hukum ikut-ikutan seperti ini? Makanya hukum tidak bisa tegak. Padahal tujuan pokok hukum, ini teman-teman mesti paham, ada 3. 1, mesti ada manfaat hukum itu. Untuk apa ada hukum itu kalau nggak manfaat? Yang kedua, kepastian hukum. Hukum harus pasti, nggak boleh abu-abu. Iya, salah, enggak. Pak Karyoto bener terima uang apa enggak? Atau enggak terima? Harus jelas. Enggak boleh orang menuduh-nuduh orang sembarangan. Saya dalam hal ini sangat bersahabat dengan pihak kepolisian, dalam pengertian untuk sama-sama sebagai penegak hukum. Nah, yang ketiga adalah rasa keadilan untuk semua rakyat Indonesia. Harus menikmatinya dengan hukum yang berlaku tadi. Itulah tujuan hukum. Nah, dari 3 itu kaitan dengan 2 hal penting seperti RH sampaikan, Danantara dan BBM oplosan. Ini sangat tidak ada kepastian hukum, sangat tidak manfaat adanya hukum, dan juga tidak ada rasa keadilan. Bahkan rakyat dicurangi. Rakyat dibikin miskin. Seperti tadi saya sudah terangkan, kemiskinan struktural. Nah, sekarang fokus saya dalam konteks manpower yang berada di masing-masing persoalan tadi, di BBM oplosan, di Danantara, itu manpowernya itu sangat tidak kredibel, tidak profesional, tidak expertise, dan tidak punya experience yang bisa dibanggakan. Tidak ada kehebatan dari mereka semua itu, karena semua lebih cenderung kepada flower, citra rasa politiknya. Tapi saya kritik para pimpinan partai politik. Saya pimpinan juga, saya setara dengan Megawati, setara dengan AHY yang ketua Partai Demokrat, setara dengan si Bahlil, bahkan Prabowo. Saya setara menurut undang-undang, karena saya ketua umum Partai Pemersatu Bangsa. Gitu. Jadi saya berkecenderungan bagaimana bangsa ini yang sudah terampak sekali pecah-pecahnya, saya berinisiatif menjadi pemersatu, ya, bukan persatuan. Karena banyak pakai nama persatuan seperti P3, pecah-pecah juga. Tapi kalau pakai nama pemersatu, pecah-pecah juga, itu keterlaluan. Dia bukan pemersatu namanya, pemecah belah. Jadi Anda bergabung dengan PPB ini punya misi yang luar biasa, luhur dalam konteks ibadah. Mempersatukan bangsa Indonesia ini ibadah yang tinggi. Tidak boleh pecah belah. Karena potensi pecah belah pasti terjadi dengan situasi yang terus berlangsung. Apalagi Prabowo sudah mensinyalir tahun 2030. Nanti saudara muslim bisa menjelaskan lebih jauh. Saudara-saudara, dalam konteks manpower tadi yang tidak profesional, tidak ekspertis,
tidak punya rasa tanggung jawab yang kuat kepada bangsa ini, maka dipastikan Danantara dan oplosan BBM ini tidak terurus dengan baik. Dipastikan. Buktinya apa? BBM oplosan udah 5 tahun lebih kok. Aman-aman saja dinikmati. Erick Thohir kok klarifikasi miliar sama kakak lo tuh si Boy Thohir. Kok bikin urusan segala macam. Korup hasil nimpe uang rakyat. Ya. Kau datang ke Indonesia dulu pakai celana kolor barangkali nenek moyang lu. Sekarang udah kaya raya kok tindas rakyat Indonesia. Kurang ajar. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, dari segi manpower ini saya minta OJK, KPK, walaupun saya ragu dengan mereka semua, tapi secara kelembagaan mereka yang punya hak untuk mengawasi tentang sirkulasi uang ini gitu. BPK-nya juga, mana BPK itu? Malah dugaan menurut si Ahok BPK ikut terlibat juga. Bagaimana lembaga-lembaga begini? Oleh karena itulah singkat cerita, kami Partai Pemersatu Bangsa mendesak para penegak hukum, terutama polisi, jaksa, hakim nantinya kalau sudah diadili harus betul-betul on the track hukum. Jika tidak, Anda akan dilaknat oleh Allah, diazab oleh Allah. Kalau Anda dapat terima suap, itu namanya uang haram. Anda kasih makan anak istri yang haram, maka Anda adalah sama dengan Yahudi. Begitulah diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 62 dan 63. Itu orang-orang yang selalu berlomba dalam dosa, kemudian membuat perpecahan, dan kemudian mereka itu makan uang yang haram. Begitulah Al-Maidah ayat 62-63. Oleh karena itu, sejalan dengan itu, pesan moral saya sebagai ketua umum partai, para ketua umum partai, Anda itu diamanahkan. Saya belum diamanahkan karena ikut pemilu, belum cukup suara, akhirnya tidak masuk threshold. Tapi insya Allah 2029 jika pemilu itu masih ada, insya Allah tidak ada threshold lagi. Saya bisa bertarung dengan kalian-kalian yang punya kapasitas apa kalian untuk melawan keadaan ini. Ilmunya apa untuk menyelesaikan Indonesia yang bertakwa, Indonesia yang beriman, Indonesia yang sejahtera, adil, makmur. Itu harus punya ilmu tentang kepemimpinan, tentang leadership. Kalau kami punya contoh yang jelas, namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kami mencontoh Nabi Muhammad, tidak bakal salah. Ketimbang kalian contohnya siapa coba? Saya bertarung secara intelektual. Kalian pimpin partai A, partai B, partai C tadi, kalian yang jadi rujukan siapa? Contoh teladannya siapa? Anda mau pakai konsep apa? Komunis? Siapa yang paling komunis di muka bumi ini? Tidak ada. Anda mau pakai sistem kapitalis? Contoh orang kapitalis siapa? Tidak ada. Tapi kalau Anda mau pakai Islam, ada contohnya, namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir. Selanjutnya saya kembalikan kepada RH. Ya, beri aplaus dong buat Bapak Profesor Dr. Egy Sujana. Luar biasa pemaparan beliau yang mempunyai ilmu terkait ilmu hukum dan tadi sudah dijabarkan secara langsung. Baiklah, kita akan beralih ke pembicara berikutnya, yaitu Bapak Abangda kita, Bapak Muslim Army, agar bisa langsung menyampaikan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Mubarak Ramadan. Selamat menjalani puasa Ramadan. Semoga puasa kita hari ini, Jumat kita hari ini diterima ya? Allah SWT pada hari yang ke-7. Di hari yang ke-7 ini kita menghadapi suasana was-was, ya kan? Terus. Suasana was-was kenapa? Karena makin hari kejahatan rejim Jokowi yang diumumkan oleh OCCRV di Belanda itu makin terbuka, ya kan? Jadi Jokowi bilang begini, mana buktinya? Mana? Tunjukkan mana buktinya. Nah hari ini
Bukti itu satu persatu terbuka. Nah, Bawa koordinasi saya langsung. selama 5 tahun BBM oplosan itu dinikmati hampir mencapai 1.000 triliun. Itu bukti. Nah, maka Itu baru BBM. baru BBM. Yang lainnya ada 2.290 triliun. Nah. Menurut OJK, Menurut OJK itu tanggal 16 Januari 2025. PPATK mengumumkan itu. PPATK. Nah, itu dia. Belum lagi misalnya kemarin Bang Dullah Yamahua menyatakan Jokowi mesti dihukum mati. Kenapa begitu? Ini ada pernyataan dari mantan penasihat KPK, ya kan, abang kita Dr. Abdullah Yamahua, bahwa ada uang yang masuk ke Jokowi lewat Kaisang sebesar 5 triliun dari Malaysia. dari Malaysia dalam persoalan sawit. Belum Nah. yang lain ya. Nah, itu belum yang lain. Belum juga misalnya ekspor pasir ke Singapura. Itu PP-nya kan dikeluarkan oleh Jokowi. Begitu juga Permendagnya dikeluarkan oleh Julhas, Menteri Perdagangan. Nah, itu PP dikeluarkan oleh Jokowi, Menperdak yang dikeluarkan oleh Zulkifli Hasan, itu tidak gratis. Pasir yang diekspor ke Singapura itu, kemarin teman saya dari Batam bercerita bahwa jarak antara Batam ke Singapura itu semakin dekat, cuma 15 menit. Artinya apa? Luas wilayah Singapura itu makin bertambah. Nah, itu berarti bahwa ekspor pasir yang dulu pernah dilarang, saya yang menginisiasi pelarangan itu, kemudian dibuka kembali, ini berarti memperluas negara Singapura. Nah, kita semakin laut kita semakin sempit. Nah, oleh sebab itu, ini juga bagian dari menurut saya kejahatan secara sistematis yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun menjabat. Nah, belum lagi misalnya anak-anaknya yang sudah dilaporkan di KPK. Juga KPK sampai hari ini tidak bergerak. Siapa itu? Oh, KPK. KPK belum bergerak mengusut laporan anak-anaknya. Anak Jokowi. Jokowi, mantunya Bobi, ya kan, Gibran, Kaisang, ya kan, itu. Nah, jadi menurut saya bahwa korupsi Jokowi dan anak-anaknya Itu sangat jelas ya. sudah sangat jelas dan terang benderang. Jangan minta bukti lagi. Jadi jangan minta bukti lagi. Nah, dengan demikian kepada KPK, kepada kepolisian, Kapolri, kepada Kejaksaan Agung. Nah, ini kan kemarin Jaksa Agung sudah menangkap, Kejaksaan menangkap 9 ya. 9 pejabat Dari Pertamina. Pertamina. Ya. Kok Dan tiba-tiba semua sudah nyanyi. semua sudah memberikan keterangan. Tiba-tiba Erik datang mendatangi kejaksaan, pertemuan 11 jam, ya kan, setelah kami sorenya podcast. Sebelum itu gitu. Berteriak supaya tangkap Erick Thohir. Nah, malam itu Erick Thohir mendatangi Kejaksaan Agung pertemuan. 11 jam pertemuannya. Lalu kemudian Jaksa Agung itu adalah jaksa negara, bukan jaksanya Erick Thohir. Tiba-tiba memberikan pembelaan. Mengatakan bahwa Erick Thohir tidak terlibat. Ya, panggil juga belum, periksa juga belum. Erick Thohir datang, kan patut dicurigai bahwa loh, yang beredar di data yang beredar itu kan dia terima uang. Pantas kalau kita duga Jaksa Agung juga disuap. Nah, jadi kami menduga kalau begini memang sudah menjadi alasan kuat Jaksa Agung dicopot. Nah, begitu juga tentang Karyoto Metro, mana diduga, ya kan, seperti yang informasi yang tersebar itu harus klarifikasi, ya kan? Kalau tidak, menurut saya dinonaktifkan. Nah, dan Kapolri bertanggung jawab. Dan diperiksa. Ya, jadi dengan hal ini Presiden Presiden Prabowo, ya kan, dengan kasus ini segera, kalau ternyata
tindakan-tindakan mereka semuanya dalam sisi hukum seolah-olah melempari kotoran ke muka presiden. Jadi presiden malah senang. Presiden. Jadi ini kan lucu kan. Jadi dengan demikian kita ingin ketegasan tegas, ya kan. Jadi presiden harus memanggil Jaksa Agung, memanggil Kapolri, memanggil KPK. Minta tanya, ini kenapa kok bisa begini? Kenapa rakyat pada protes, pada demo terus-terusan? Nah, tetapi jika ternyata ini bulan puasa nih, kita bicara habis sholat Jumat, juga didiamkan oleh Prabowo sampai tanggal 20. Sampai tanggal 20 April. Pas 6 bulan janji Pas dia. 6 bulan janji, jangan serahkan rakyat. Ya kan? Karena rakyat sudah bersedia, adil Jokowi malah lindungi. Ya. Ali Fufafa tangkap lindungi, ya kan? Bab itu sudah terang-benang, itu Fufafa itu adalah Gibran, ya kan? Kemudian tekanan masyarakat baik di Solo, di Jogja dan di daerah lain untuk mengadili, ada tulisan-tulisan grafiti itu di jalan-jalan untuk tangkap Ali Jokowi itu di mana-mana, di berbagai daerah. Ini menurut saya ini sudah marak, rakyat marah. Tetapi jika, ya kan, Presiden Prabowo berdiam diri, patut diduga dia melindungi mereka. Dan bisa juga dia bagian dari itu. Karena apa? Bisa juga hasil Pilpres kemarin itu hasil omong-omong pula. Makanya dengan hormat. Ya, makanya dengan hormat kepada Presiden Prabowo, dengarin kami tidak maksud mencelakai Anda, tidak masuk menjelek-jelekan, karena kami puasa. Dan kami juga sayang sama Presiden Prabowo agar supaya dengar kami, jangan hanya dengar 8 bajer-bajernya. Ya, bajer-bajer, jangan hanya dengar 8 konglomerat yang datang semalam itu. Ya. Jangan lagi dengar staf-staf yang menyesatkan beritanya. Ikutilah kami. Insya Allah kami ini mewakili suara rakyat Indonesia. Suara Tuhan. Ya kan? Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi pemaparan dari abang kita, Abang Muslim, yang sangat berapi-api memprotes adanya beberapa kejanggalan terkait BBM oplosan maupun Danantara. Baiklah, kita akan mendengarkan pemateri selanjutnya dari Sri Gandhi kita ini. Beliau juga sebagai perempuan pemersatu bangsa, juga menjabat sebagai Ketua KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Untuk itu kita langsung saja kepada Ibu Mary Samiri. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, kami adalah sayap Sri Kandi dari Partai Pemersatu Bangsa. Jadi kita sudah berkali-kali ya bersuara tentang banyak sekali ketidakadilan ataupun kebobrokan dari rezim ini. Kok jadi nulernya ke rezim Prabowo gitu loh. Padahal kita berharap waktu Prabowo kemarin dilantik, dia itu udah punya pasukan sendiri gitu loh. Jadi kita nggak kacau kayak sama ini ya, sama kayak Pertalite dioplos. Dioplos orangnya Jokowi masuk ke orang Prabowo gitu loh. Jadi sama beli Pertamax rasa Pertalite, terus beli atau pilih Prabowo dapatnya Mulyono, betul ya bang? Jadi kok kayak ini ya jalan pikiran kita jadi Jokowi yang betul. Jangan jadi presiden oplosan. Jangan jadi presiden oplosan Pak Prabowo. Cukup Pertamina aja yang oplos ya. Rusak negara ini kalau presiden pun dioplos. Bahkan ada anggapan Pak Prabowo tuh sebagai Perdana Menteri. Wih, ternyata Jokowi menang 3 periode, betul nggak? Ngeri kan? Nah, kami nggak mau itu terjadi. Kami sebagai emak-emak yang sebenarnya kita tidak mau melawan sih ya. Kita bukan emak-emak yang melawan. Kita yang PKS kami membawa 12 poin amanat
rakyat. Jadi kami membawa suara hati nurani rakyat ya terhadap kebobrokan yang sudah terjadi, yang sampai sekarang pun belum ketemu penyelesaiannya. 1, ijazah palsu Jokowi. 2, Fufu Fafa. Ijazahnya juga itu SMA-nya nggak jelas. Sebenarnya tamat SMA atau SMP. Abang tau nggak bang sekarang rambutnya Fufu Fafa itu udah sama dengan Yusril bang. Jadi dia punya desainer tuh sama ternyata ya. Kayak tua dia sekarang. Cuman sayang cuman tua mukanya doang. Kerjaannya cuma dipaut, bagi-bagi susu, bagi-bagi skincare ya. Ketiga masalah Raka, booming Raka ya, yang masuk atau terpilih jadi wakil presiden. Pilpres kita itu sangat mahal kemarinnya puluhan triliun, tapi sayang sekarang kita dapatnya hasil yang sangat rusak. Ya, gimana bang? Sangat minim. Nah, sangat minim. Kemudian masalah korupsi Jokowi dan anak mantunya yang sudah dilaporkan berkali-kali. Aktivis 98 melaporkan tahun 2022, dilaporkan lagi tahun 2024. Begitu Pak Jokowi kemarin di kasus OCCRP dilaporkan lagi. Tapi KPK seperti biasa cicing wae ya. Kemudian kasus apa lagi? Kemudian kasus dana haji Yakult yang hilang di anta beranta. Mama siap nggak kita geruduk Yakult di rumahnya di Condet? Nah, karena terkabar Yakult itu rumahnya bang 50 miliar bang. Rumahnya di Condet. Kita udah dikasih tahu bang nama rekanannya bang, Ibu Tuti. Jadi benar-benar ya Yakult mungkin orang menganggap, bukan orang ya, maksudnya pejabat mengignore bahwa engkau adalah penjahat yang sudah mengambil dana haji ya. Tapi kami mau melihat dari sisi lain, kok rumahnya gede banget tuh di Condet ya. Kemudian ada lagi kasus yang terakhir ini Danantara. Danantara ini adalah penghematan di sini, ditaruh di sini. Kami bukan tidak tidak menyetujui investasi. Kami setuju, sangat setuju. Tetapi sayang asal mula dari Danantara ini sudah cacat. Pertama, seorang menteri tidak boleh rangkap jabatan ya. Yang megang Danantara Rosani Roslan, menteri investasi ya. Masa udah megang di situ menteri, di sini megang pula itu gitu ya, double. Antara regulator, betul, dan eksekutor. Kemudian Bang Doni Askara itu dia itu besanan Bang sama Rosani itu Bang. Itu ya? Udah kurang nepotisme apa gitu loh ya. Betul, keluarga. Yang parah badan pengawas ya, Jokowi badan pengawas Dewan Pembina itu. Di atasnya itu adalah orang satu di Indonesia. Lah ini uang negara, uang rakyat. 14.700 triliun dikasih ke orang koruptor. Bingung aku, nggak tahu lagi ngomong apa deh. Ya, itu Danantara. Kemudian itu orang LBP. Ya, Luhut. Oh si Pandu. Pandu itu Bang, saya nonton di satu podcastnya Akbar Faisal. Dia itu megang capital dari perusahaan-perusahaan entah startup entah apa 15 miliar US dollar Bang. Gila. Ditanya ini ada hubungan nggak sama Opung? Oh tidak, nggak ada hubungan sama Opung. Pertanyaan saya, kalau nggak ada Opung dia siapa? Ya Bang? Nah udah gitu aja. Betul, lihat aja udah segemuk itu dia. Kemudian PPN 12%. Ya kemarin masih ditunda atau sudah di ini sih untuk barang mewah. Tapi kami minta masih bisa nggak dibatalkan tuh Bang? Bisa kalau presiden mau. Betul, soalnya begini. Beberapa hari kemarin itu buruh dari Sritek yang dijanjikan oleh Wamen si Emmanuel itu tidak akan terjadi PHK, 10.000 lebih loh di PHK, habis. Harusnya Wamen itu yang ngomong tidak akan terjadi PHK, mundur dong ya nggak? Karena dia sudah berjanji tidak akan ada PHK di Sritek. Sritek itu adalah perusahaan yang berkomitmen mendukung Prabowo Gibran.
Kemudian pada saat kasus dana bansos kemarin, itu terindikasi ada juga narasi bahwa Gibran itu ada main juga Bang untuk penyediaan goodie bag-nya yang mestinya di Sritek. Nah, jadi banyak kali kasus. Kemudian KBI Bang, yang ternyata menjadi bancaan dari anggota dewan. Nah, ini juga parah ya. Ada lagi kemarin yang baru muncul juga, yaitu pemilihan ketua dan wakil ketua DPD Bang, yang ternyata dari 152 anggota itu disuap list 95 orang, per orang 208 juta. Jadi total itu 19 miliar. Bayangin Bang, belum dilantik udah keluar duit 19 miliar. Kira-kira bakal dapat berapa miliar? Aduh, carut marut benar. Jadi Pak Prabowo harus tegas ya. Nggak ada guna engkau datang dari ARMY. Ini kami pakai ARMY nih, saking bangganya kami ya. Saya anak tentara. Tapi banyak hal yang membuat kami menangis akhir-akhir ini, di mana veteran diperlakukan itu sangat tidak manusiawi. Sementara seorang Deddy Kobuzer Anda kasih jabatan giveaway. Kolonel apa kolonel dia? Ya? Letkol. Letkol kerjanya cuma duduk di meja ngebully orang nggak pakai baju, gila. Maaf ya, Cina lagi. Nggak pernah itu kejadian. Jadi kalau bapak saya masih hidup, dia pasti akan nangis ya melihat negara ini. Ya. Karena perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan negara ini dengan nyawa, bukan cuma dengan harta, nyawa. Tapi rupanya nepotisme, kong kali kong, aduh, kalau ngeliat di TV, Raffi Ahmad lah, apalah, berarti dia bisa dapat mobil dengan plat 36. Berarti kan dia setara menteri. Kacau ya, kacau. Kemarin berisik di medsos tentang mobil dia, ternyata nggak ada orangnya Bang, cuma bawa dokumen doang. Tapi patwalnya arogan. Nah itu, jadi kayak pemilik negara. Itu aja kali ya, kami ini sebenarnya mau bersuara terus. Pokoknya selama belum adanya penegakan hukum yang seadil-adilnya. Siap ya Pak? Siap. Emak-emak ini memang betul-betul. Kenapa kami siap? Karena Pak Prabowo takut dengan emak-emak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas pemaparannya Ibu Mary. Jadi melihat pemaparan Ibu Mary, saya jadi kepingin berpantun nih. Pantunnya judulnya Negeri Oplosan. Gimana tuh negeri oplosan? Beli Pertamax dapatnya Pertalite. Beli Pertalite. Beli Pertamax dapatnya Pertalite. Oh gitu. Pilih Prabowo dapatnya Jokowi. Yeay. Oplosan. Negeri oplosan. Ya, baiklah. Kita ke pemateri berikutnya. Ke senior kita dulu, paling ujung kiri, yaitu Bapak Zul. Silakan Pak Zul, bisa menyampaikan 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, percepat Pak Zul. Singkat. Ini sudah banyak berbincang bahwasanya Pertalite oplosan, pimpinan juga oplosan, ya. Terus negeri pun juga ada yang mengatakan negeri oplosan. Berarti rakyat juga ikut oplosan dong Bang? Hah? Enggak. Rakyat oksinil ya. Alhamdulillah rakyat oksinil. Iya. Ijazahnya oplosan. Wah ini udah nggak bener Bang. Ya udah nggak bener, ini Indonesia udah kacau. Jadi begini ya. Menurut filosofis kita berbicara masalah satu pohon ya. Yang mana pohon itu ini ada bunganya, ada daun-daunnya, ada batangnya. Tapi daun-daunnya itu adalah rakyat, Bang.
Dan ranting-ranting ini adalah orang-orang yang koruptor yang ditangkap itu, Bang. Jadi kenapa kok kita ini kan rakyat, seharusnya pemimpin itu lebih cerdas daripada rakyat, Bang. Kalau kita lihat, ini harusnya akarnya yang dicabut, jangan korbankan daun-daunnya. Sementara daun-daunnya banyak yang kelaparan, ranting-rantingnya ini banyak yang berguguran. Artinya ditangkep-tangkepin. Nah, contoh kecil nih, ya, kita menghimbau nih kepada semuanya, kepada rakyat, ya, kepada para tokoh, pada para alim ulama, agar menyuarakan lebih keras lagi, lebih kencang lagi untuk menyuarakan kebenaran, yang mana kebenaran ini harus ditegakkan sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Pertanyaan itu pertama. Yang kedua, ya, kami juga bingung melihat pemimpin sekarang ini sudah mulai terang-terangan nyata mereka berbuat salah, tapi mereka tidak punya malu. Bahkan juga mereka kalau giliran mahasiswa unjuk rasa, terus apalagi masyarakat unjuk rasa, dibilangnya radikal, dibilangnya tidak komit, dibilang tidak mendukung. Yang tidak mendukung itu siapa? Justru kalianlah yang tidak mendukung, dengan artinya penangkapan dan intimidasi yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin, khususnya Joko Widodo dan Erick Thohir. Terutama kepada, ini saya himbau kepada Yakut, Menteri Agama, yang menggaungkan azan sama dengan gonggongan anjing. Demi Allah, darah dan nyawa, saya tidak rela azan itu disamakan dengan gonggongan anjing yang najis. Untuk itu, kurang lebihnya kami mohon terima kasih, dan kami akan membicarakan, mari di bulan suci Ramadan ini adalah Syahrul Jihad, yaitu waktunya kita berjihad. Dan yang namanya di Al-Quran juga mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian menuju kebaikan. Insya Allah di bulan suci Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang selalu berjuang di jalan kebenaran. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jul. Ya, baik, sebelum masuk ke pemateri terakhir, ada himbauan undangan aksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim pembela aktivis ulama beserta dengan aktivis 98 dan KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, beserta Forum Umat Islam Bersatu FUIB, mengundang kepada seluruh ormas dan aktivis yang ada di Indonesia, terutama di Jabodetabek, agar dapat bergabung dalam aksi yang akan dilaksanakan di Mabes Polri terkait isu BBM oplosan, di mana diduga Kapolda Metro Jaya Karyoto terlibat dalam dugaan BBM oplosan. Oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh ormas, kepada seluruh aktivis yang ada di Indonesia agar dapat bergabung dalam aksi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 bulan Maret 2025 di depan Mabes Polri, menuntut agar Kapolda Metro Jaya Karyoto dicopot dari jabatannya karena terlibat dalam dugaan korupsi BBM oplosan. Kami meminta klarifikasi kepada Kapolri terkait dugaan Kapolda Metro Jaya yang terlibat dalam dugaan oplosan BBM ini. Ya, sekian undangan. Jam berapa? Jam 14.00 ba'da sholat zuhur, biar kita bisa safari dan buka puasa bersama di depan Mabes Polri. Jadi sekali lagi kami mengundang kepada seluruh ormas agar dapat
hadir di depan Mabes Polri pada hari Rabu tanggal 12 bulan Maret 2025 pukul atau jam 14.00 ba'da sholat zuhur. Sekian undangan ini kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Selanjutnya penutup oleh Bapak Rustam. Penutup. Singkat. Padat jelas. Belum penutup, belum ini dulu. Belum. Oh, masih ada. Sedikit. Yang aspirasi perempuan. PD Adili. Bu Megawati. Perempuan dulu baru Pak Rustam. Oh iya, perempuan. Ya, Bu. Coba Mutia. Bu Mut. Berdiri biar kelihatan, Bu. Berdiri aja. Kalau enggak kelihatan. Udah sama ketanya, agak kelihatan tuh. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biar nggak repot. Burung Garuda sekarang sudah dimakan oleh naga, jadi mungkin berubah lagi dari nol lagi kayak sebelum masa kemerdekaan, yaitu yang ada Raja Wali, adanya Raja dan Wali. Nah, saya mohon para raja, para sultan bersatu lagi. Ini gimana ini Indonesia udah SOS sekali nih. Kemarin waktu Jokowi waktu ke Sri Sultan Hamengkubuwono sudah dikasih amanah oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 bahwasanya satu, tidak boleh jahat dengan Bu Mega karena gimana pun Bu Mega adalah anak dari proklamator. Keduanya, jangan jahat dengan provinsi dijual, terus rakyat Indonesia mau di mana tinggalnya gitu. Jokowi jangan jual lagi, semuanya udah habis-habisan. Ini bagaimana rakyat kedepannya gitu, Profesor. Gitu. Sementara KPK sendiri, Qurannya apa yang mau dibaca? ya, saya mau membacakan surat Al-Quran, surat Shot ayat 26. Mana nih? Apa isinya? Ya. Isinya mengenai Baca aja. ya. Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena melupakan hari perhitungan. Surat Shot 38 ayat 26. Ya, makanya ini khalifah-khalifah udah harus bangkit ya, Profesor ya. Sesuai dengan Al-Baqarah ayat 30. Jadi kalau seandainya itu kami harapkan semua undang-undang pemiskinan, korupsi ya kan, hasil dari korupsi itu dihukum mati aja. Korupsi 300 triliun ya suruh bayar lah 400 triliun gitu ya, tekor sidik lah. Karena kan belum tentu juga itu 300 bulat-bulat itu korupsinya, ternyata 400 lebih, nah kan gitu. Tapi gimana tuh Prof, KPK udah dilemahkan dari tahun 2019 ya kan, bukan jadi lembaga independen tapi jadi eksekutif, jadi bisa diatur-atur oleh Jokowi. Itu benar-benar KPK benar-benar ilegal ya. Cukup. Ya cukup. Man, tutup ya. Ya. Rustam penutup, Ya, luar penutup. biasa Ya, Rustam. Bang Rustam penutup. Ini. Ini. Oh. Lewat sini, lewat sini. Ya, baiklah pemirsa, terakhir kita akan mendengarkan pemateri selanjutnya yaitu Bapak Rustam. Silakan Pak Rustam sebagai penutup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat, padat, jelas. Saya diminta singkat dan padat
karena semuanya udah diulas oleh senior-senior, oleh kawan-kawan yang lain. Saya hanya mau menegaskan, saya ini tadinya Ketua Umum Partai Rakyat Oposisi. Gitu. Hari ini saya bergabung, lebih kuat lagi, lebih besar lagi, dan sudah legal, Bisa ikut pemilu. lebih besar lagi, lebih kuat lagi, lebih berani lagi oleh Partai Pemersatu Bangsa yang diketuai oleh Profesor Egy Sujana SH. Artinya apa? Artinya orang macam saya yang menurut saya kurang berani ketemu lagi dengan tokoh yang berani, yang cerdas, yang pinter, pasti akan bergabung. Amin. Oleh karena itu Indonesia bukan hanya butuh orang pinter, tapi hari ini Indonesia butuh orang berani, berani dalam segala hal. Makanya saya mengajak seluruh aktivis, seluruh relawan, seluruh ulama, tokoh agama, Militer, mantan militer, mahasiswa, segera bergabung ke Partai Pemersatu Bangsa. Amin. Karena apa? Karena partai ini bukan partai yang ayam sayur gitu loh, yang dimana kader-kadernya ketika masuk partai disuruh diem kayak partai-partai lain tuh. Dan semua bisa dibeli. Dan semua bisa dibeli. Di Partai Pemersatu Bangsa, semua kadernya bisa bersuara untuk Indonesia. Cerdas. Dan harus cerdas, harus berani. Karena apa? Ini Partai Pemersatu. Jadi yang mau bikin ngacak-ngacak, mau bikin Indonesia bubar, ya kita harus lawan. Iya, begitu. Betul. Oleh karena itu semua ulama, kiai, pondok pesantren, santri, aktivis, mahasiswa segera bergabung kepada kami, Partai Pemersatu Bangsa. Mantap. Kalian bisa bersuara di sini. Tidak, Allahu Akbar. Tidak dengan seperti partai-partai lain. Ketika masuk partai tersebut, kita dijadikan ayam conge. Nah, nggak bisa. Aktivis nggak bisa beginiin. Aktivis itu pasti ngelawan gitu loh. Ketika kebijakan itu salah, kebijakan itu menindas rakyat, disitulah kita berada, kita melawan. Partai ini adalah partai melawan. Ya. Partai untuk Indonesia bersatu. Partai yang akan memberantas koruptor-koruptor yang nggak bisa ditangani sama Prabowo. Mantap. Insya Allah. Dan kami meminta kepada abang-abang yang masih punya jiwa raga, hari ini perjuangan belum selesai. Jokowi belum diadili. Erick Thohir belum ditangkap. Kapolri belum dicopot. Jaksa Agung juga belum dicopot. KPK belum dicopot. Semua menteri-menteri Jokowi yang hari ini merusak bangsa ini selama 10 tahun belum dicopot. Artinya apa? Kami menunggu Pak Prabowo pada 6 bulan jabatannya. 20 April. Kalau Prabowo paling telat. Kalau Prabowo tidak mampu Mengadili. kami nggak mau ribut-ribut seperti tahun 98. Kami nggak mau berdarah-darah. Kami nggak mau ada korban Jawa. Ya. Kami cuma ingin Prabowo sebagai negarawan Betul. mundur. Ketika Prabowo mundur, otomatis Gibran harus mundur. Betul. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi Pak Prabowo, saya mencintai Pak Prabowo. Saya hormat kepada Pak Prabowo. Saya nggak ingin Prabowo jatuh seperti Soeharto. Saya ingin Prabowo memimpin negara ini dengan bagus, dengan bijak. Sehingga apa? Sehingga tidak ada lagi konco-konconya Jokowi, KKKN-nya Jokowi. Oleh karena itu Pak Prabowo, saya nih bertempur di tahun 98 Pak Prabowo. Hingga mati adik kelas saya dan pejuang reformasi. Masalah retret kemarin Pak Prabowo yang di Magelang. Retret, saya sangat tidak setuju Pak Prabowo bawa ke Magelang. Itu orang sipil mau jadi tentara-tentaraan. Lucu Pak Prabowo. Mendingan Pak Prabowo bawa ke makam-makam pahlawan. Pahlawan perjuangan, pahlawan reformasi. Bawa ke Tanah Kusir. Ada adik saya yang meninggal tahun 98 dikubur di sana. Supaya mengingatkan apa? Ketika mereka jadi bupati, jadi pejabat, jadi menteri, nggak korupsi. Ini korban KKN zaman Soeharto kita perjuangkan. Dan tidak menindas rakyat. Pak Prabowo, saya mohon, ketika ada waktu bawa mereka ke makam-makam para pahlawan Pak Prabowo. Karena membuat negara ini besar, negara ini adil sejahtera, tidak akan terjadi ketika korupsi semakin besar Pak Prabowo.
ketika keadilan tidak ada, ketika hukum tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu saya berharap Pak Prabowo, dengarkanlah teriakan kami aktivis yang di jalanan Pak Prabowo. Aktivis yang hari ini terus berteriak untuk Indonesia maju, Indonesia bangkit. Satu lagi Pak Prabowo, masalah Danantara. Jadi ketika Prabowo menaikkan masalah 8% ekonomi Indonesia, tapi dia lupa ketika di bawah rakyat ini sulit. Ketika ekonomi tidak bergerak, ini tidak akan mungkin terjadi 8% Pak Prabowo. Saya ingat pesan Pak Rizal Ramli, Bang. Dia bilang, kalau saya insya Allah jadi presiden, hari pertama akan saya tangkap 100 orang paling brengsek di Indonesia. Artinya apa? Perusak bangsa ini adalah para koruptor, penjahat. Itu dulu yang harus Prabowo tangani. Maling-maling yang hari ini kaya raya, di mana rakyat hari ini tertindas. Contohnya Erick Thohir, Boy Thohir, udah kaya dia Pak Prabowo. Jangan kasih posisi yang bagus lagi, kasih dia hansip aja Pak Prabowo. Itu lebih cocok security di BUMN. Karena apa? Ketika dia menjabat dengan kekuasaan yang besar, dia lupa, dia korupsi, dia gagal jadi seorang pemimpin. Makanya cocoknya dia jadi security di gedung BUMN. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa Sujana Channel dimanapun Anda berada, itulah tadi diskusi kita pada siang menjelang sore hari ini di hari ke-7 bulan Ramadan. Semoga kita ketemu pada episode-episode berikutnya yang tentang membahas persoalan-persoalan bangsa terkini, ya, isu-isu terupdate yang akan kita bahas melalui Egy Sujana Channel. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, iya.